Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari pragmatismenya. Jadi pragmatisme itu kan filsafat hasil sebenarnya. Ada yang bilang filsafat bisnis. Jadi pandangan filsafat yang orientasinya hasil konkret. Bukan analisis-analisis, bukan gagasan-gagasan, teori-teori yang hanya jadi koleksi perpustakaan, hanya jadi bahan perdebatan. To the point saja, ndak usah jelimet-jelimet, pinginnya apa. Terus yang dilakukan itu benar nggak, cocok ndak hasilnya. Kan itu orientasi pragmatis itu. Jadi yang dilihat hasilnya. Ngaji itu sukses apa enggak? Ya coba dilihat tadi niatnya apa, itu diperoleh enggak? Makanya tadi saya suruh niat ngaji, ya niat ngaji aja. Kalau ngaji niat ngaji saja mesti diperoleh. Secara pragmatis ya cocok, secara agama cocok. Tapi kalau niatmu macam-macam, bisa secara ideal enggak cocok, secara pragmatis juga enggak cocok. Pak, saya ngaji pingin pinter, Pak. Sudah ngaji ratusan episode ya ndak pinter-pinter. Nah itu kan secara pragmatis salah lah, ngapain kalau kamu pengen pinter kok ndak ngaji, wong sudah ngaji lama ya masih ndak pinter. Secara pragmatis keliru berarti. Jadi ukurannya pragmatisme itu hasilnya. Makanya kadang-kadang banyak yang tidak suka dengan pragmatisme. Karena motif-motif tidak bagus, bisa juga pakai logika pragmatisme. Kuliah hanya yang penting dapat nilai bagus, dapat ijazah. Nah, itu kan kehilangan esensi karena niatmu hanya ijazah dan nilai bagus. Berarti proses seperti apapun silahkan asal hasilnya nilai bagus, dapat ijazah. Ujian nyontek juga tidak apa-apa kalau hasilnya memang ternyata nilaimu jadi bagus secara pragmatis. Kalau ternyata nilaimu jeblok, ya secara pragmatis kamu salah, caramu salah. Kalau hanya pakai nyontek mungkin masih belum. Kalau ingin ampuh ya ke rumahnya dosennya. Ya, bawa salak 10 kilo, Pak. Pak lulus ya Pak, gitu kemungkinan bisa. Jadi itu pragmatis, tidak masalah, wong memang tujuannya itu. Atau kalau memang tujuannya hanya ijazah ya kamu beli aja. Saya banyak itu sering dapat iklan untuk pesen fotokopi sertifikat ijazah persis kayak aslinya macam-macam. Nah, itu secara pragmatis ngapain capek-capek, beli aja daripada kuliah harus masuk dimarahi dosennya 75% absen, sumpek, beli aja selesai. Itu pragmatis namanya. Itu versi deviasinya, versi melencengnya. Ya, jadi yang jelas itu loh maksudnya pragmatisme. Jadi tugasnya filsafat itu memberi pengarahan bagi perbuatan nyata dalam kehidupan. Jadi tema-tema filsafat itu harus konkret. Jangan bahas yang tidak konkret, yang terlalu metafisik misalnya. Terus kita gegeran gara-gara itu. Ngapain? Tidak ada efeknya dalam hidup kita. Zaman dulu misalnya para mutakalim gegeran. Besok kita di surga bisa lihat Allah apa enggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Dan terus tawuran. Padahal ya sama-sama tidak jelas. Besoknya masih belum jelas, belum tahu kita. Kepastiannya juga susah, dalilnya juga mutasabihat. Maka ndak usah gegeran di situ, ngapain? Harus ada orang yang percaya juga, kepercayaan itu mungkin ndak terlalu ngefek dalam hidupnya, bisa melihat Allah apa enggak, atau yang ndak percaya juga ndak terlalu ngefek. Cari hal-hal yang memang mengarahkan kehidupan real kita. Oke.
Oleh karena itu filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran yang hanya metafisik. Metafisik itu yang ngomong yang dibalik fisik, yang tidak kelihatan, tidak ada kenyataannya. Tidak boleh tenggelam itu bahasanya ya. Tidak boleh tenggelam itu berarti ya boleh ning ya jangan bulet aja di situ terus. Diskusi filsafat daki-daki ya ternyata utangnya oke. Tiap hari dicari orang. Kemudian problemnya banyak. Kuliah tidak lulus-lulus tapi kalau diskusi tidak gelem kalah. Nah, itu kan tidak konkret kamu hidupmu. Hidup yang konkret lah. Problem-problem nyata yang kamu bahas, bukan problem-problem yang metafisik. Metafisik itu kalau di filsafati, filsafatnya namanya spekulatif. Filsafat spekulatif, isinya spekulasi-spekulasi. Ya contoh paling gampang, beberapa filosof muslim misalnya gagasannya kan sangat metafisik. Itu kan spekulasi-spekulasi. Pasnya gimana ya kita tidak tahu. Ada yang parameternya kan cuma masuk akal atau tidak masuk akal. Mana yang lebih masuk akal, kan cuma itu. Jadi jangan tenggelam dalam yang metafisik saja, nanti hidupmu tidak keurus. Sama dalam sejarah Islam ada fase ketika umat Islam sibuk luar biasa dalam hal-hal metafisik, kemudian kita kalah luar biasa dalam dunia politik sosial. Jadi jangan tenggelam di sana. Terus filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman secara kritis. Berarti temanya tema konkret. Jangan tema hantu yang tidak ada faktanya. Makanya kan tidak ada filosof yang bahas filsafat perhantuan, itu tidak ada. Karena yo tidak jelas objeknya. Meskipun kalau ada yang mau mungkin original itu kamu bahas. Philosophy of Ghost. Kan tidak ada loh tema itu, kamu coba angkat itu. Ya kan? Filsafat jin. Loh, itu kan tidak ada. Boleh kamu angkat nih, jangan tenggelam di situ. Atau yo dalam rangka kamu pingin eksis Pak, saya pingin angkat tema original, bahas itu. Filsafat perhantuan. Nah, kenapa kok jin itu bisa merasui manusia? Ciri-cirinya apa? Definisinya apa? Terus kategori-kategorinya apa? Kan gitu. Level-level perjinan itu apa? Kalau setan dari api, kalau jin dari asap, kan kayak gitu. Asal usulnya. Pokoknya bahas ngono jajal. Philosophy of Jin. Oke. Jadi basisnya pengalaman nyata. Ya kamu boleh ngeyel tadi tentang jin. Loh, jin itu pengalaman nyata Pak. Banyak yang kesurupan. Teman saya kesurupan misalnya. Kemarin saya di kampus ada mahasiswi yang kesurupan. Jadi ya mau nggak percaya gimana mau, ya kenyataannya memang kesurupan. Itu teori, kalau yang bisa ngomong psikologi. Tapi seandainya didatangin psikolog ya mungkin ya tidak sembuh. Mau kesurupan masuk Arab diterapi sama psikolog, mau ditanya dia yang bisa menyembuhkan kiai, ustadz. Oke, jadi saya dulu pernah lagi asik-asiknya ngajar, ada mahasiswa kesurupan di kampus yang belum jadi dulu di kampus yang sekarang jadi hotel itu. Jadi sepi, belum ada kantornya karena mahasiswa ya kuliah saja, di kelas kesurupan. Kaget aku, tiba-tiba teriak-teriak. Yang tua cuma saya, adanya cuma 1 TU masih muda. Gimana Pak Faiz, disembuhkan aja ini. Mati aku. Jadi ya wis, akhirnya kamu pegangin ya, terus dipegangin terus. Pokoknya tak pandeng aja, tak pelototin aja. Dia melotot, aku yang melotot, kuat-kuatan wis. Terserah, sing bosen sopo gitu batinku. Ya untungnya lama-lama sadar. Jadi ya yang lain heran, Pak Faiz bisa ya, bisa opo. Oke, kan itu capek-capekan aja kan, kalau dia sudah capek kan ya sudah, pendeleng-pendelengan itu. Oke, paling ya batine jine sing waras ngalah lah.
daripada kayak gitu terus. Oke. Jadi tugasnya filsafat itu. Nanti kalau sudah membahas realitas, ya tidak berhenti di realitas. Dari realitas itu kan dirumuskan jadi konsep, jadi norma, jadi teori. Dan teorinya pasti nanti menyumbang sesuatu untuk kehidupan real, kehidupan nyata. Itulah pragmatisme. Jadi bukan filsafat langit. Ya mungkin kenapa orang Amerika kemungkinan lebih cerdas, karena mereka pandai membaca realitas. Karena cara berpikirnya pakai basis pengalaman. Cuma nanti ya pasti ada kelemahannya. Ya mungkin ketika Donald Trump mengumumkan itu, ya dia punya kalkulasi-kalkulasi real, nyata. Mungkin ada keuntungan nyata, entah yang dijanjikan atau yang sudah dikalkulasi oleh dia. Di luar dikomplain oleh orang sedunia. Mungkin dia sudah punya. Kalau tak umumkan sekarang, saya dapat imbalan apa, dapat keuntungan praktis apa, itu pasti. Yo jelek-jeleknya Donald Trump kan penasihatnya juga orang-orang pinter. Sebelum ngomong apa saja kan mesti sudah konsultasi ke kiri kanannya. Nggak mungkin dia tiba-tiba nyeplos. Pasti sudah perhitungan politiknya matang itu. Dan kejar saja cari kira-kira keuntungan pragmatisnya apa. Karena memang mode berpikirnya ke situ. Beda sama kita. Kita kan cara berpikirnya biasanya dalil. Ada apa-apa, dalilnya apa? Ya untung gak ada yang tanya, Donald Trump berfatwa begitu, Qurannya mana, hadisnya mana? Itu kalau orang kita mesti ditanya itu. Begitu ditunjukkan Quran hadisnya mungkin malah, oh iya mesti begitu. Oke, jadi tugasnya filsafat itu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.